Acara ini didukung oleh Hari ini saya masak 2 menu. Bahan utamanya saya dari sukun. Menu pertama, sukun sayur asin. Menu kedua, dessert, sukun gula aren. Saya lihat di kompleks saya, kebunnya banyak tumbuh sukun. Dan sukunnya sering berjatuhan, tidak digunakan gitu. Jadi saya akalin gimana ya saya mencari akal supaya bisa mengolah sukun ini menjadi makanan buat kita gitu. Kalau sukun sayur asin terinspirasi bahwa sayur asin yang udah saya bumbuin dengan ada sedikit manis, sedikit asin, dicampur dengan gorengan kayaknya gurih. Jadi saya tes, hasilnya oke deh menurut saya. Kalau yang sukun gula aren, ada sebagian bilang sukun itu bisa dikolak. Kalau dikolak itu kan kayaknya udah biasa banget. Saya coba deh dengan tetap pakai santan dan gula aren, tapi saya kreasikan jadi dia agak mengental dan saya taburin sedikit bubuk cabai supaya rasanya manis pedas gitu. Halo pemirsa Daai TV, kembali lagi bersama saya Mama Betsy di Dapur Mama. Hari ini saya akan membuat makanan dengan bahan utamanya sukun. Selain sukun bisa dimasak, sukun bisa juga dijadikan obat. Yuk pemirsa, mari kita mengolah sukun sebagai menu utama hari ini. Sukun ini kan kaya akan serat gitu, jadi salah satu bisa membantu kita pencernaan gitu, supaya pencernaan kita lancar. Nah juga sukun bagus bagi kulit kita gitu. Untuk sukun sayur asin, bahan utamanya sayur asin, wortel, cabai kering, nggak ketinggalan juga tetap sukun dan bumbu-bumbu lainnya. Pertama-tama bersihin sukun dan kita potong sukun yuk. Ini saya ambil 1/4 aja ya. Kalau yang ini kita pakai sukun yang mateng, jadi lebih manis, lebih gurih gitu. Kita potong sukun bagusnya kita pakai sarung tangan supaya getahnya tidak menempel. Kulit yang keras sudah saya buang, sekarang udah bersih. Nah, saya potong sepotong-sepotong untuk dikukus. Nah, langkah berikutnya kita potong sayur asin. Sayur asin ini saya buat sendiri gitu. Dengan rendam di air garam selama lebih kurang seminggu. Yang kali ini saya mau masak bersama sukun, saya pakai batangnya doang ya. Nah, saya pakai batang ini, saya iris tipis-tipis sebesar lebih kurang 5 mili gitu. Habis potong ini, kita rendam dengan air.
tahap berikutnya kita potong wortel. Wortel sesudah kita cuci bersih, kita kupas dulu. Ini sesudah kita kupas ini, kita potong. Setelah kita potong-potong gini, saya sih senengnya kayaknya potong bunga gitu ya. Jadi kita cut ini sisi-sisinya di 4 sisi atau di 5 sisi. Nah, sesudah kita potong bunga kayak begini, kita iris tipis-tipis. Sayur asin yang tadi yang udah kita rendam, kita langsung cuci bilas-bilas. Sesudah itu, wortel sama sayur asin kita gabung jadi satu dan kita asinkan. Pertama-tama udah digabungin, kita kasih gula. Kemudian saya tambah cuka. Udah remes-remes begini, kira-kira udah secukupnya. Nah, kita simpan di kulkas semalam gitu. Besoknya baru kita masak. Supaya sayur asinnya ini manisnya agak meresap dan ada rasa garingnya. Setelah airnya didih, nah kita masukin sukun tadi yang udah dicuci bersih. Kita kukus sampai mateng gitu ya. Ya lebih kurang 10-15 menit. Oke pemirsa, ini sekitar 15 menit kita boleh buka. Kita angkat sukunnya. Kita buat adonan yang untuk masuk ke sukun. Ambil selempeng roti tawar, hancurin. Ini rotinya saya campurin dengan susu cair. Kalau misalnya bagi yang vegan yang tidak makan susu, boleh ganti dengan air putih juga boleh, atau susu kedelai. Ini untuk menghaluskan sukun tergantung sama persediaan kita di rumah ya. Nggak usah harus tumbukkan apa, yang penting kita bisa halusin aja. Nah ini kita halusin ya, kita tumbuk-tumbuk. Ya pemirsa, setelah halus, nah roti tawar yang tadi kita rendam kan udah lembek gitu ya. Kita campur di dalam dan ditumbuk. Nah sesudah kita ini, kita aduk rata. Setelah adonan ini halus begini ya, udah tercampur antara roti tawar dan sukunnya. Tahap berikutnya saya tumis minyak bawang putih. Nah, kita ambil bawang putih, kita cincang. Kita tuang minyak wijen secukupnya. Nah, kira-kira warnanya segini, kita tuang ke wadah yang udah disiapin. Sekarang kita lanjut ke campuran adonan. Saya campurin dengan tepung sagu. Tepung serbaguna atau tepung putri boleh. Dan ini tepung almond. Ini tepung beras, jadi agak mengeraskan ya.
putih telur sekitar 1 biji telur. Kasih merica dikit, garam. Kita siram dengan minyak wijen tadi. Lalu kita aduk rata. Awal pertama saya coba dengan sukun sayur asin ini, ya hasilnya sukunnya yang kurang bagus gitu. Mungkin tepungnya kebanyakan atau putih telurnya terlalu banyak gitu. Nah dari situ saya kurangin. Terus kurang crispy-nya ya saya tambah lagi dengan tepung serbaguna gitu. Kemudian kita ambil adonan tadi. Sebelum bungkus dengan nori kita bentuk dulu dengan dia bulat lonjong panjang. Nah kira-kira udah sebesar ini. Saya ambil selembar nori, lalu dibungkus nori. Supaya nori ini tidak terbuka waktu kita goreng, saya oleskan sedikit telur putih. Nah, ini dia pemirsa, sukun yang tadi digulung sama nori. Sekarang kita mau gunting-gunting sebesar 2 cm untuk digoreng kelanjutannya. Nah kalau dari inspirasi campur nori, kalau misalnya biasanya orang yang non-VG kan suka pakai bakso udang atau apa, jadi saya gulung dengan nori. Nori ini kan agak berbau gurih gitu. Jadi saya tes, ternyata menurut selera saya sih oke. Nah pemirsa, setelah minyaknya cukup panas, kita masukin pelan-pelan sukun yang udah kita gulung tadi, balut dengan nori. Nah, sekarang warnanya udah bagus, udah merata, kita angkat deh. Kita lanjut ke sayur asinnya, tumis sayur asin. Tumis bawang putih, masukin jahe kira-kira 3 piece ya. Jahe yang udah keluarin aromanya, udah wangi, kita angkat jahenya. Kita masukin sayur asin yang sudah kita asinkan semalam. Kita masukin saus tomat, saus tiram, kita kasih garam jangan banyak ya. Terakhir kita gunting cabai kering. Ini sesudah aduk rata, kita masukkan sebagian gorengan sukun tadi. Dan sebagian sukun goreng tadi saya sisihkan untuk menghias piring sajikan berikutnya. Sekarang kita udah siap untuk disajikan ke piring. Sukun yang sebagian saya sisihkan akan saya hias di pinggir piring saji ini ya.
Saya sangat memperhatikan gizi makanan yang terkandung di makanan yang kita tiap hari sajiin, kebersihannya, higienisnya. Maka jalan untuk bervegetarian itu adalah salah satu untuk menjaga kesehatan keluarga yang bagus. Nah, pemirsa, ini udah selesai saya menghias menu pertama saya, sukun sayur asin. Nah, ini dia sukun sayur asin untuk menu pertama saya. Perpaduan antara sukun dan sayur asin sangat bagus bagi kesehatan kita. Masih banyak manfaat sukun baik buat tubuh kita. Nah, menu kedua saya adalah sukun gula aren. Seperti apa ya menu kedua ini? Ayo kita coba memasaknya. Menu kedua ini sukun gula aren. Kita pakai bahan sukun, gula aren, daun jeruk pulut, garam, bubuk cabai, pandan, dan santan. Pertama-tama kita kupas sukun. Kita harus pastiin bahwa kulit luar ini yang tebal dan agak keras ini harus kita bersihin sampai bersih. Supaya ntar kita goreng atau kita makannya lebih empuk gitu ya. Kita potong sebesar dadu. Sukun yang belum matang banget, teksturnya agak keras. Jadi waktu kita mau potongnya, bagusan kita pakai pisau yang agak gede dan tajam gitu. Jadi dia agak rapi. Yang tengah biji ini kita buang karena ini tidak bisa dimakan. Nah, ini pemirsa, sukun yang udah dipotong dadu-dadu. Ini tadi sukun yang setelah kita potong dadu, kita taburin garam dikit untuk membuang getah-getah berikutnya. Kita ratain sampai kira-kira udah kena semuanya. Langkah berikutnya, masukin ke air yang udah saya siapin. Kita cuci air garam selain menghilangkan getah juga supaya sukun ini nggak hitam gitu. Bagus warnanya gitu. Setelah kita tiris ini, kita keringkan dulu. Udah kering, selanjutnya kita goreng dengan panas-panas minyaknya, kita lewat sekilas doang gitu. Tahap berikutnya sekarang kita goreng sukun tersebut. Nah, sesudah minyaknya betul-betul panas, kita pelan-pelan masukin sukun tadi yang sudah kita tiris. Ya, sekarang kita angkat semua sukun yang udah kita goreng selayang. Nah, warnanya bagus kan pemirsa?
Pemirsa, sekarang kita siapin sausnya ya. Saya pakai daun jeruk supaya wanginya menyatu dengan santan dan buat wanginya lebih enak itu. Nah, kita potong-potong. Langkah berikutnya kita iris gula aren. Langkah berikutnya kita buat sausnya. Kita masukin santan. Yang harus diperhatikan ibu-ibu untuk memasak sukun gula aren ini, pertama-tama santan itu jangan terlalu banyak waktu kita tuangin. Kedua, kalau sukun yang kita dapetin yang agak mentah, ya boleh kita perbanyakin santannya. Kalau yang udah mateng, kita nggak usah banyak lagi. Habis itu langsung campurin gula aren sesuai dengan takarannya supaya kekentalannya dengan keempukan si sukun ini menyatu gitu. Masukin garam dikit. Daun jeruk yang tadi kita udah potong-potong. Dan jangan lupa daun pandan. Sudah itu kita aduk rata. Sesudah didih gini, kita masukin sukun tadi yang udah kita goreng. Nah, pemirsa, setelah sampai santannya mengental, lalu siapin sajikan. Nah, setelah sukun gula aren kita masukin ke mangkok, kita taburin bubuk cabai supaya rasanya ada pedas-pedas manis. Ayo mama-mama, boleh mencoba kreasikan menu-menu yang unik dengan kreasi dan keindahan. Semoga keluarga kita senang dengan kreasi kita. Sukun gula aren sudah siap disantap. Cara dan buatnya mudah kan? Pasti rasanya enak. Ayo ibu-ibu coba di rumah ya. Oke pemirsa, tak terasa 2 menu sudah saya bagikan di dapur mama. Kali ini satu bahan bisa kita kreasikan menjadi berbagai jenis hidangan. Salah satunya saya kreasikan menjadi sukun sayur asin. Dan dessertnya saya kreasikan menjadi sukun gula aren. Saksikan terus Dapur Mama, inspirasi dapur sehat. Saya, Mama Betsy, terima kasih dan selamat mencoba. Bye!